Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas salah satu periode yang sangat menarik dalam sejarah sastra Jerman, yaitu era Empfindsamkeit. Periode ini berkembang sebagai bagian dari zaman pencerahan, tetapi dengan pendekatan yang lebih emosional dan reflektif. Apa yang membuat Empfindsamkeit begitu unik? Bagaimana pengaruhnya terhadap sastra Jerman? Yuk kita pelajari bersama. Empfindsamkeit yang berlangsung antara tahun 1740 hingga 1790 adalah aliran sastra yang menekankan keseimbangan antara akal dan perasaan. Jika zaman pencerahan atau Aufklärung lebih menitik beratkan pada logika dan rasionalitas, maka Empfindsamkeit berusaha melengkapinya dengan emosi, kesalahan pribadi, dan hubungan manusia dengan alam. Gerakan ini berkembang di kalangan kelas menengah terdidik yang mulai mendapatkan pengaruh dalam masyarakat Jerman saat itu. Meskipun rasionalitas masih dianggap penting, para penulis Empfindsamkeit percaya bahwa perasaan manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan dan harus diekspresikan dengan bebas. Oleh karena itu, aliran ini tidak bertentangan dengan pencerahan, tetapi justru menjadi pelengkapnya dengan menambahkan dimensi emosional dalam pemikiran rasional. Istilah Empfindsamkeit berasal dari kata empfindsam yang berarti sensitif atau penuh perasaan. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Gotthold Ephraim Lessing dan kemudian menjadi populer setelah Johann Christoph Bode menerjemahkan novel A Sentimental Journey Through France and Italy karya Laurence Sterne ke dalam bahasa Jerman dengan judul Yorick, Empfindsame Reise. Terjemahan ini membantu memperkenalkan konsep Empfindsamkeit kepada masyarakat luas dan akhirnya menjadi sebutan unik untuk aliran sastra ini. Dalam sastra Empfindsamkeit, perasaan dan pengalaman batin manusia menjadi fokus utama. Para penulis menggambarkan bagaimana individu mengalami emosi seperti cinta, kesedihan, kebahagiaan, dan keimanan dengan mendalam. Selain itu, hubungan manusia dengan alam juga menjadi tema penting. Alam tidak hanya dipandang sebagai latar belakang cerita, tetapi juga sebagai tempat refleksi diri, tempat di mana manusia bisa menemukan ketenangan batin dan memahami perasaannya dengan lebih baik. Selain itu, kesalehan pribadi juga menjadi aspek penting dalam aliran ini. Berbeda dengan pendekatan dogmatis yang biasa diajarkan oleh gereja, Empfindsamkeit menekankan bahwa iman adalah pengalaman spiritual yang bersifat pribadi dan harus dirasakan secara mendalam oleh setiap individu, bukan sekedar mengikuti aturan keagamaan yang ketat. Salah satu penulis utama dalam gerakan ini adalah Friedrich Gottlieb Klopstock yang terkenal dengan puisinya Der Messias. Karya ini bukan hanya tentang tema religius, tetapi juga menggambarkan bagaimana manusia terhubung dengan alam dan Tuhan melalui perasaan mereka. Matthias Claudius, seorang penyair dan jurnalis, juga menjadi tokoh penting dengan karyanya Der Wannsbeke Bote yang berisi puisi dan refleksi kehidupan yang penuh ketulusan. Ludwig Heinrich Christoph Holti, seorang penyair lirik terkenal, juga banyak menulis tentang cinta, kehilangan, dan keindahan alam dalam puisinya Gedichte. Selain itu, ada Johann Heinrich Voss yang menulis puisi naratif berjudul Luise yang menggambarkan kehidupan keluarga dengan cara yang sangat emosional dan personal. Dampak dari aliran ini terhadap sastra Jerman sangat besar. Empfindsamkeit menjadi jembatan antara pencerahan dan romantisisme yang kemudian berkembang pada awal abad ke-19. Aliran ini membuka jalan bagi karya-karya yang lebih emosional dan reflektif dalam sastra Jerman. Selain itu, konsep hubungan manusia dengan alam yang diperkenalkan dalam Empfindsamkeit masih sering muncul dalam puisi dan sastra modern.
Pentingnya ekspresi emosi dalam sastra juga menjadi bagian dari banyaknya novel dan film masa kini, di mana cerita sering berfokus pada pengalaman batin dan refleksi diri pada para tokohnya. Selain itu, gagasan bahwa spiritualitas adalah pengalaman pribadi masih sangat relevan dalam dunia modern, di mana banyak orang mencari hubungan yang lebih personal dengan keyakinan mereka. Nah, itulah sekilas tentang era Empfindsamkeit dalam sastra Jerman. Periode ini adalah masa di mana sastra menjadi lebih emosional, reflektif, dan menekankan keseimbangan antara akal dan perasaan. Warisan dari aliran ini masih terasa hingga sekarang, baik dalam sastra, filsafat, maupun cara manusia memahami emosinya. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silahkan cek leaflet yang telah disiapkan dan klik link di slide terakhir untuk menonton video ini kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.